Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah. Menyerah sajalah. Angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran. Bukan cuma penistaan agama. Penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik. Etiknya politik itu. Politik. Duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini seperti kalian dicuplikan, Bapak Pendeta Ezra Suruh itu memberikan sebuah saran ya, atau sebuah ya sebenarnya berupa teguran juga ya, supaya Kompas TV itu tidak ya memuat berita-berita bohong ya, berdasarkan sumber-sumber yang tidak valid begitu ya. Karena memang kita tidak bisa salahkan Kompas TV sebenarnya, karena mereka beranjak daripada apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni mengenai dirinya, bahwa dia adalah mantan pendeta di GKI ya sekitar 16 tahun katanya ya. Padahal dia melamar itu 2004 ya, 2004 teman-teman sekalian. Kemudian 2006 itu Yahya Waloni dinyatakan mu'alaf. Seperti itu. Jadi dia baru mendaftar, dia baru ini melamar jadi pendeta, ya kan? Dan itu pun ditolak. Itu ditolak ya. 2006 dia mu'alaf. Jadi di mana dia melayani 16 tahun. Kemudian dia katakan dia rektor di STT Calvinis ya. Dan itu sudah dirubah karena itu tidak berizin. Benar, dia mendirikan sekolah itu. Tapi ya ijazahnya ilegal ya. Ijazahnya nggak diakui begitu. Ya. Karena tidak berizin, maka pembeli itu mendirikan kembali yang disebut dengan saat ini adalah UKI Papua. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita dengarkan, karena kemarin saya bahas satu video Unirifa, dia menggiring satu statement agar apa? Pendeta Ezra Soru dipersoalkan. Pendeta Ezra Soru bisa dipidanakan atau mungkin ya bisa digeruduk. Karena apa? Karena dia memfitnah almarhum Yahya Waloni. Nanti orang-orang bilang kan, sungguh tega pendeta Ezra Soru memfitnah Yahya Waloni, mengatakan pendusta, pembohong kepada Yahya Waloni. Dan umat Islam bisa marah dengan itu kawan-kawan sekalian, atau keluarga-keluarga daripada Yahya Waloni. Tujuan daripada Unirifa tidak lain, itu visi misinya kawan-kawan sekalian. Karena mereka ini kan berusaha terus untuk membungkam ya apologet kekristenan dengan cara apa? Ancaman penjara, ancaman polisi dan segala macam. Nah teman-teman, saya mengajak kita untuk mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Unirifa berikut ini. Perlu kita pahami dulu. Ingat ya, bahwa Pak Pendeta Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni ini menipu. Saya ulangi sekali lagi, Pak Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni menipu. Artinya ketika Pak Pendeta Ezra Soru mengatakan membongkar penipuan, konsekuensi logiknya Pendeta Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni menipu. Masalahnya teman-teman, konsekuensi logik bahwa tuduhan terhadap Ustadz Yahya Waloni melakukan penipuan itu bukan hanya menuduh Ustadz Yahya Waloni teman-teman, tapi Pak Pendeta Ezra Soru menuduh banyak sekali situs website berita juga penipu. Saya akan tunjukkan teman-teman, perhatikan.
Ya, kita lihat. Dan teman-teman tahu tidak, di Indonesia ini ya, kalau mengaku-ngaku seorang rektor, kemudian mantan pendeta atau akademisi itu kalau tidak terbukti maka akan masuk ke ranah pidana setahu saya. Nah, dan anehnya saya tidak tahu mana yang harus kita percaya nih. Pak Pendeta Esra Soru atau situs-situs laman berita seperti tribunmanado.co.id ini. Perhatikan teman-teman ya. Kalau memang Ustadz Yahya Waloni itu berbohong, secara tidak langsung Pak Pendeta Esra Soru menuduh semua artikel, semua situs berita itu penipu yang menampilkan riwayat hidup dari Ustadz Yahya Waloni. Saya akan bacakan dari Tribun Manado. Teman-teman, ini dirilis Jumat tanggal 6 Juni 2025 ya. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta. Perhatikan teman-teman ya. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua wilayah berapa itu? 6, Sorong Kaimana. Dan situs ini dan artikel ini memuat bahwa beliau itu pernah menjadi seorang pendeta. Kalau seandainya ternyata Ustadz Yahya Waloni tidak pernah menjadi pendeta, maka Tribun ini sedang menyebarkan kabar hoax. Seharusnya yang menuduh itu ya Pak Pendeta Esra Soru itu sedang melemparkan tuduhan bukan hanya kepada Ustadz Yahya Waloni, tapi juga kepada semua situs berita yang mengatakan beliau pernah menjadi pendeta dan juga seorang rektor. Berangkatkan ke Jakarta, sementara saya masih ada di Makassar. Nah, tetapi saudara, ada yang perlu dijelaskan, karena rupanya berita kematian Yahya ini itu juga disampaikan atau diberikan pengumuman resmi, berita resmi dari Harian Kompas. Nah, sekarang saya mau baca ya dari Harian Kompas itu ya. Ini saya dikirimi penggalannya ya. Jadi ada ada berita lengkap tentang kematiannya. Lalu ada penggalannya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah menjabat sebagai tokoh agama dalam struktur Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, khususnya di wilayah 6 Sorong Kaimana. Dia juga pernah menjadi ketua sekaligus rektor Sekolah Tinggi Teologi STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 hingga 2004. Setelah itu Yahya pindah ke Balikpapan dan sempat mengajar sebagai dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, hingga 2006. Perjalanan spiritualnya berlanjut ketika dia hijrah ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di sana dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI setempat. Nah, saya kira Kompas tidak mengikuti beritanya dengan baik. Memang di awal kemunculannya Yahya mempublikasikan dirinya sebagai dengan jabatan-jabatan yang begitu hebat, yaitu dia doktor teologi, dia mantan pendeta di Sinode GKI Papua, mantan rektor STT Calvinis Ebenezer, bahkan dia dikatakan sebagai pendiri dari UKI Papua, lalu juga ngajar di Uniba itu, ya. Nah, di awal konflik saya dengan dia itu saya bahkan saya tidak percaya hubungan kosong dia itu. Karena apa? Karena bagi saya kalau memang dia betul dengan semua gelar doktor teologianya, dengan dia mantan rektor, mantan pendeta, mantan pendiri UKI, maka mestinya pemahamannya tidak kacau balau seperti itu ya. Kami yang terjun dalam dunia teologi ini bisa mengukur orang itu kira-kira tingkat kemampuannya sampai di mana dan selaras dengan gelar kepakaran S2 S3-nya. Jadi itu membuat akhirnya saya membongkar semua penipuan Yahya ini. Jadi saya bahkan langsung berkunjung ke UKI Papua, termasuk juga ke Sinode GKI di Papua itu. Dan dalam kunjungan saya ke Sinode itu, saya bertanya tentang kebenaran informasi bahwa Yahya itu adalah mantan pendeta di GKI Papua, dan saya
langsung dapat informasi di sana bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta secara resmi di GKI. Informasi yang diberikan hanyalah bahwa dia pernah datang dan mengajukan lamaran untuk menjadi pendeta di sana. Tapi ternyata lamarannya sebagai pendeta itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena persyaratannya, karena dia sudah datang dengan membawa gelar doktor kan. Maka organisasi GKI Papua itu meminta supaya coba dia berikan ijazah, lampirkan ijazah S2 dan S3-nya. Tapi ternyata dia tidak pernah balik lagi kasih ijazahnya itu. Itu sama juga dengan yang dia lakukan di mana itu ya, yang teman-temannya yang di Balikpapan. Itu di gereja Balikpapan juga sama. Nah, untuk jelas saudara bisa lihat ini video saya waktu saya berdialog di Sinode GKI. Sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Efraim. Sekali lagi dalam maksud Tuhan bahwa kita memberi input-input terkait dengan perjuangan kita semua yang dalam hal ini digagas oleh beliau. Sama kita ketahui bahwa perjuangan kita adalah bahwa ini iman kita diserang, iman kita itu seperti itu. Tapi saya kira tidak pantas kalau kita membuat semacam kekuatan massa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini satu cara yang sangat baik dan bijaksana dari seorang pendeta mewakili orang Kristen yang ada di Indonesia untuk memberikan kantor. Dan salah satu hal yang sangat penting untuk mengkantor semuanya adalah bahwa kita hendak memberi data-data terkait dengan siapakah Raja Yawaloni. Sebab dalam klaim menjustifikasi bahwa dia adalah seseorang yang bertumbuh di bidang akademis dan pelayanan di Sorong. Itulah sebabnya kita ada di Sorong untuk 2 sesi pertemuan. Jadi pertama tadi sudah dilakukan mungkin ini menyangkut tentang pernyataan beliau adalah seorang doktor ahli bahasa Ibrani dan sudah diklarifikasi di KIM. Tetapi juga yang kedua bahwa beliau menyatakan bahwa dia adalah seorang rektor pendiri UKI. Nah, selanjutnya saya juga berkunjung secara resmi di UKI Papua. Ya, UKI Papua karena Yahya mengklaim bahwa dia adalah pendiri. Dan saya bertemu secara resmi dengan semua pemimpin-pemimpin UKI ini, dan dari situ saya dapat kabar bahkan mereka buka itu nama rektornya dan pendirinya dari awal-awal itu tidak pernah. Ya, akhirnya juga dia kan bilang kan, itu dia mantan rektor STT Ebenezer Calvinis. Saya menelusuri itu juga, dan dari penelusuran itu saya akhirnya menemukan bahwa memang STT Calvinis Ebenezer itu pernah ada ya kayak yang pegang, tapi ya muridnya ya paling hanya sekitar belasan orang ya, dan bahkan murid-muridnya itu juga sudah sempat ketemu dengan saya. Nah, tapi si Yahya ini akhirnya menjual sekolah itu kira-kira 60 sampai 70 juta. Kalau tidak salah pada Pak yang namanya Pak Laurentius Renel. Itu adalah orang yang membeli sekolah dari Yahya itu ya. Karena Yahya datang minta bantuan dia. Nah, begitu dia mau beli sekolah ini, si Pak Laurentius Renel ini membeli sekolah itu, ternyata sekolah itu tidak berizin. Nah, karena tidak berizin, maka akhirnya sudah diotomatis ya sudah batal. Padahal sudah bayar ya 60 sampai 70 juta. Ya sudah, anggap saja buang rugi lah. Akhirnya Pak Laurentius Renal ini ya tidak lagi memakai data-data apapun dari STT Calvinis Ebenezer itu. Beliau akhirnya merintis dan membuka baru. Dan ya akhirnya menjadi Universitas Kristen di Papua itu, UKI itu. Nah, begitu sudah jadi UKI yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan STT Calvinis, lalu Yahya mengklaim bahwa dialah yang menjadi pendiri daripada UKI Papua. Itu banyak kebohongan Yahya dan masih banyak lagi. Jadi sekarang saya saudara lihat ini ya, saya kirim kembali berita-berita pada waktu saya berkunjung ke
Sinode, GKI maupun juga UKI Papua ya, dan juga ada kesaksian dari teman-teman, bahkan termasuk yang di Balikpapan itu kan saya pernah duduk makan bersama-sama dengan teman-teman di Balikpapan itu ya, kawan-kawannya. Jadi mereka bilang bahwa teman-teman di Balikpapan bahkan berkata bahwa Yahya itu memang dulu tidak tahu, tiba-tiba muncul saja sudah menyebut diri pendeta dan dokter tanpa mereka tahu juga bahwa Yahya ini pendeta atau dokter dari mana. Tapi pokoknya mereka kawan akrab, terutama kawan minum-minum. Sehingga teman-teman itu menjuluki Yahya sebagai pendeta A2. Ya. Alkitab di tangan kanan, alkohol di tangan kiri. Ya, itu kira pendeta A2. Ya. Oke, jadi ini saya putarkan kembali videonya, silakan saudara simak, dan supaya pihak Kompas juga. Ya. Kalau muat berita itu coba cari informasi dulu, ya, yang jelas tentang sosok yang kamu beritakan. Karena dia sudah menipu seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan umat Kristen, semua rakyat Indonesia tentang gelar-gelar kedudukan-kedudukannya yang tinggi. Tapi sudah saya bongkar dan ternyata palsu. Nah, lalu sekarang Kompas membuat berita lagi dan mengangkat kembali penipuan dan kebohongan dia itu. Oke, itu saja. Dan biarlah apa yang saya bagikan ini silakan saudara